Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu di bulan Agustus 2026 ya, untuk zodiak Cancer. Oke, buat para Cancer, ini udah pas lah tanggalnya teman-teman ya. Kita ambil di pertengahan bulan. Mari kita cek ya, siapa aja yang udah mulai kepo sama kamu ya di Agustus ini. Ya, udah di tengah nih kan, berarti dari awal sampai ke pertengahan Agustus sudah bisa kita tarik energinya di sini ya. Oke, buat para Cancer, mari kita cek di sini siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu. Ini tidak hanya soal persoalan asmara aja kepo-keponya itu teman-teman ya. Bukan hanya masalah mantan yang kepo atau siapapun yang pernah berhubungan sama kamu kepo, no. Ini kepo-keponya bisa tentang saudara yang kepo sama kamu, keluarga kamu yang kepo, teman kamu yang kepo sama kamu, atau keluarga kamu bahkan yang kepo sama kamu ya. Oke, kalau gitu Cancer, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Cancer. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan kalian galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, gak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading ya sama aku, langsung aja di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai di sini buat para Cancer. Di kartu yang pertama, energi utama si kepo dulu. Si kepo ini gimana energi utamanya Kak? Sebenarnya dia orangnya baik, Cancer. Jadi siapapun yang kepo sama Cancer, orangnya baik ya. Orangnya baik, dia orangnya juga aslinya tuh loyal, ngebantu orang lain itu mau teman-teman ya. Jadi kalau dibilang orang jahat, nih nggak jahat sih orangnya gitu ya. Tapi kenapa dia kepoan Kak? Kalau dia orang baik, kenapa dia kepoan? Mari kita cek nanti ya. Alasan dia kepo itu apa? Jelas energinya sih baik ya. Energinya baik di sini. Energi utama si kepo ini orangnya baik, kayak orang yang baik hati gitu. Pemurah, nggak pelit, suka menolong orang lain, membantu orang lain ya. Lalu yang kedua, gimana hubungan dia dengan kamu? Hubungan kalian ya di sini, hubungan dia dengan kamu, Cancer, si kepo ini. Hubungan kalian sebenarnya tergolong baik juga ya. Kalian pernah sama-sama sukses bareng, berhasil bareng dalam suatu hal gitu ya. Hubungan yang sangat baik bahkan di sini, baik gitu. Gak ada hubungan yang aneh-aneh gitu. Gak ada hubungan di sini yang saling mencurigai atau apalah, nggak ada ya. Lalu yang ketiga, alasan dia kepo sama kamu. Alasan dia kepo sama kamu itu apa? Nah ini, dia kepo sama kamu karena melihat Cancer itu sekarang kok banyak duitnya ya. Kok seberuntung itu, oke? Kok semurah itu rezekinya Cancer ini? Kok uang itu ngalir aja sama Cancer? Kebaikan apa sih yang Cancer lakukan kayak gitu ya? Kok semurah itu rezekinya Cancer? Mungkin dia pengen juga teman-teman, makanya dia jadi kepo gitu ya. Terus yang keempat, apa yang dia lihat dari kamu sekarang Cancer? Oke, dia melihat Cancer sebagai sosok yang bertanggung jawab tapi penuh beban. Kamu orang yang bertanggung jawab tapi penuh beban. Hidupmu penuh beban. Terus kamu juga stress levelnya tinggi di sini. Segala hal tuh bukan mau kamu urus, tapi harus kamu urus mau nggak mau gitu. Dia melihat kamu sebagai sosok yang dalam hidup tuh kayak capek banget gitu ya. Kerja terus, makanya mungkin uangnya banyak ya gitu. Makanya yang dia kepo sama kamu itu kayak, kok bisa rezeki kamu mengalir seperti itu? Oh, berarti di sini dia melihat bahwa wajar uang kamu itu banyak, rezeki kamu mengalir deras karena kamu juga capek, kamu kerja keras banget gitu. Bahkan kelihatan sebagai orang yang terlalu kelelahan dalam bekerja. Itu yang dilihat dari kamu sekarang gitu ya. Oke, tanggung jawabmu besar, makanya apa yang kamu hasilkan juga besar. Terus yang kelima, gimana perasaan aslinya ke kamu? Perasaan aslinya ke kamu, dia merasa gagal, dia merasa kalah dari kamu. Orang ini baik loh. Apakah dia selama ini merasa bersaing kalian berdua ini gitu ya? Dia merasa kalah dari kamu gitu. Itu perasaan aslinya ke kamu, dia merasa kalah. Dia baik loh ke orang lain,
Dia melihat kamu pantas mendapatkan apapun yang sekarang kamu punya karena kamu orangnya bekerja keras, tapi dia merasa kalah dari itu semua. Oke, mungkin dia sedikit merasa bahwa dirinya itu belum apa-apa dibandingkan dengan kamu gitu. Kamu sangat bekerja keras gitu ya. Terus yang keenam, apa yang dia cari tahu tentang kamu? Dia mencari tahu di sini apa saja yang kamu lakukan sehingga kamu bisa seperti kamu yang sekarang. Contoh, kenapa kamu banyak duit, kamu kerjanya apa gitu ya, kamu punya bisnis apa, kamu usaha apa sekarang, kamu punya side job apa gitu. Dia melihat kamu ini pergerakannya kemana-kemana aja nih, yang ke sumber cuan kamu, karena dia ingin juga kayak gitu. Terus yang ketujuh, cara dia memantau kamu seperti apa? Dia memantau kamu sebenarnya melalui pencapaian-pencapaian yang terdengar tentang kamu. Contoh, oh mungkin kamu naik jabatan, dia dengar kabar itu dari orang lain, terus udahlah dia sudah bisa tuh menyimpulkan kalau orang naik jabatan pasti naik gajinya. Terus kedengaran lagi, mungkin kamu sekarang punya usaha gitu ya, usahanya berhasil, oh udah pasti penghasilan dia yang banyak itu dari usahanya juga gitu. Jadi dia ini memantau kamu selalu dari pencapaian kamu, berita-berita tentang pencapaian kamu dari orang lain. Itu cara dia memantau kamu. Dia tidak ingin tahu bahwa kamu lagi dekat sama siapa, kehidupan kamu gimana. Dia hanya ingin tahu apa pencapaian kamu sekarang gitu. Kamu punya apa gitu ya. Apa yang membuat kamu itu terlihat berhasil, sukses, seperti itu. Terus di kartu yang ke 8, apa hambatan dia untuk mendekat ke kamu, Cancer? Oke. Hambatan dia untuk mendekat ke kamu sebenarnya adalah dia orangnya cukup sensitif, baperan. Artinya di sini dia gampang merasa kalah, dia baper, dia insecure juga. Terkadang kalau deket sama kamu juga di sini ya itu ya, karena dia gampang baper itulah. Dia tuh takut banget kalau dia mendekat ke kamu, dia akan merasa rendah diri, merasa dia bukan siapa-siapa. Padahal sebenarnya dia orang baik gitu. Ya itu tadi, dia merasa kalah, dia merasa kayak aku jauh banget dari Cancer, rendah diri itu aja sih. Hambatan dia mendekat ke kamu sebenarnya dirinya sendiri gitu. Padahal kita kalau ada orang sukses, kita boleh kita tempelin untuk kita belajar sama dia, tips sukses dia, gimana cara dia sukses. Dia pengen tahu, tapi ketika dia dekat sama kamu, dia tuh jadi baper kayak gitu, kayak rendah diri malahan ya. Lalu di kartu yang ke-9, kemungkinan dia akan mendekat atau tidak. Aku rasa iya, dia akan mendekat. Cuma ya itu tadi, dengan rasa insecure, dengan rasa rendah diri, mendekat ke kamu terus sudah baper duluan, kayak semuanya tuh kayak menciut nyalinya, kayak aku nggak bisa apa-apa kalau di depan Cancer ini. Aku tidak, tiba-tiba aku tidak punya skill apapun, tidak punya kemampuan apapun kayak gitu ya. Sehingga di sini ya udah gitu, mendekat tapi aku rasa cuma sebentar ya. Lalu di kartu yang ke-10, pesan untuk kamu dari situasi ini, Cancer. Pesan untuk kamu dari situasi ini ya. Pesannya dia memang kepo sama kamu. Dia memang penasaran sama kehidupan kamu. Tapi di balik itu semua dia tuh sebenarnya bersemangat untuk belajar sama kamu tentang apapun yang sudah kamu raih di dalam kehidupan kamu. Sebenarnya dia orang yang baik, tapi dia cukup rendah diri saja gitu ya, terhadap dirinya untuk bisa belajar sama kamu. Udah down duluan kayak gitu ya. Oke, dan di sini zodiak dia apakah sesama Cancer? Bisa. Justru itu yang paling kuat, sesama Cancer, teman-teman, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Cancer.